Makanya banyak orang yang meninggal ketika tidur. Karena sebenarnya tidur itu adalah mati. Namun sebagian orang ya biasa-biasa saja. Makanya ketika kita membaca doa tidur, apa itu? Nah, sekarang sedikit renungan. Ketika hal kita tidur malam, pernah nggak terbesit? Mungkin setelah saya tidur ini saya tidak bangun lagi. Atau waktu bangun, pernah nggak berpikir, ya Allah, alhamdulillah saya masih hidup. Kalau seandainya saya tadi ditarik nyawanya, maka saya sudah nggak ada lagi. Karena sesungguhnya kita tidur itu adalah mati, dimana arwah kita itu juga ditangguhkan istilahnya. Walaupun setelah itu masuk lagi ruh kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggenggam antara ruh-ruh manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan cabut, maka Israel pun akan mencabut. Makanya banyak orang yang meninggal ketika tidur. Karena sebenarnya tidur itu adalah mati. Namun sebagian orang ya biasa-biasa saja. Makanya ketika kita membaca doa tidur, apa itu? Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika, dengan namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Sekarang saya masih hidup, nanti ketika saya tidur saya mati. Walaupun nanti dihidupkan lagi dengan cara kita bangun kembali. Nah, ketika kita bangun lagi, maka baca lagi doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan hidup kembali setelah kematian tadi. Kita tidur itu mati. Kita tidur itu adalah mati. Makanya disarankan ketika tidur itu untuk berwudu. Siapa tahu ini kita nggak tahu karena malaikat maut itu setiap hari mengintai kita. Dilihat lagi, oh ini si fulan lagi ngapain, dia nggak bilang, nggak negur dan nggak apa, cuma mengintai doang. Terus nanti datang lagi, oh gini, datang lagi terus. Tapi kalau seandainya Allah mengatakan udah waktunya, ya udah, mau tidur kah dia, mau main bola kah dia, mau konser kah dia, mau ngaji kah dia, tetap ditarik nyawanya. Seperti itu. Jadi ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, maka waktu itulah kita ada perlindungan Allah. Yang pertama, perlindungan Allah bahwasannya ketika kita tidur, maka setan akan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ikatan pertama diikat dengan ya biasa-biasa saja. Kedua sedikit diperkencang, ketiga dikencangkan banget supaya kita itu tidak bisa bangun ketika subuh. Nah, ketika kita bangun subuh, dikencingin. Nah, ketika kita bangun subuh, ikatan pertama terlepas dengan membaca doa. Doa apa? Doa yang tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Setelah itu kita berwudu, maka ikatan kedua terlepas. Dan setelah itu kita sholat sunnah atau sholat wajib subuh ketika itu, maka ketiga ikatan itu sudah terlepas.
Maka ketika itulah kita itu seakan-akan fresh banget. Fresh. Ada orang yang bangun pada subuh, pada pagi hari, mereka tidur padahal dari jam sebelum Isya. Bangunnya jauh daripada subuh. Bisa jadi jam 7, jam 8. Tapi badannya kok pegel-pegel, kok ini, kok itu. Iya, jam 9 atau apa. Tapi nggak fresh gitu. Nggak enak. Itu karena memang ada ikatan daripada setan yang belum terlepas. Makanya ketika itu enaknya bawaannya itu mager, bawaannya itu tiduran, bawaannya itu malas-malasan, ngantukan, dan lain sebagainya. Itu adalah ikatan-ikatan setan yang memang belum terlepas. Maka ketika kita berwudu di malam hari sebelum tidur dan kita tidur, setiap gerakan kita akan didoakan oleh malaikat. Kita bergerak sedikit ke samping, ya Allah, dia tidur dalam keadaan berwudu, ampuni dia. Geser lagi, kita didoakan lagi sama malaikat. Seperti itu sampai kita bangun. Maka besar banget sebenarnya keutamaan berwudu sebelum tidur tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ayat 22. Tsumma idza syaa'a ansyara. Ayat ke-22, kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kapan itu? Bangkitkan kapan? Hari akhir nanti. Atau yang tadi saya katakan, udah tidur, nggak bangun lagi. Kalau seandainya Allah mengatakan, udah belum waktunya untuk kesini, bangkitkan lagi. Sebenarnya dalam tidur malam itu adalah perumpamaan akan kita dibangkitkan oleh Allah. Kita tidur artinya kita sudah mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali. Dengan apa? Dengan bangun lagi. Seperti itu. Itu saja sudah menjadi hikmah bagi kita bahwasannya manusia itu memang akan dibangkitkan kembali. Ayat selanjutnya 23. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ayat ke-23, sekali-kali jangan, atau sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu, ya, kenapa? 23. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apapun atau apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Jadi sesungguhnya kita manusia ini tidak bisa melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan itu belum tertunaikan sepenuhnya. Tidak seorang pun yang menunaikan semua yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya selamanya. Maka Rasulullah SAW juga ketika Allah Subhanahu wa taala menegur dalam ayat ini, artinya Rasulullah SAW tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang rasul dan langsung ditegur. Itu kehebatan daripada menjadi seorang rasul. Mereka maksum, terbebas daripada kesalahan atau dosa. Begitu mereka melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan teguran. Kita terkadang buat amal, tapi terkadang kita langsung berbangga diri, seakan-akan tidak ada orang yang bisa berbuat amal seperti itu, seperti halnya yang kita lakukan. Sombong, besar hati, angkuh, bangga diri, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat manusia. Namun kita tahu bahwasannya kalau seandainya kita sombong, maka otomatis kita seperti si iblis. Yang mana iblis mengatakan ana khairun minhu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, "Ngapain saya sujud kepada Adam? Saya itu lebih baik daripada si Adam." Apa lebih baiknya? Saya itu diciptakan
engkau dari api, sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah. Padahal dia mengetahui bahwasannya tanah itu bisa memadamkan api. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan laknatnya, diturunkan atau dikeluarkan dari surganya, lalu diturunkan juga ke bumi berbarengan dengan Adam ketika Adam melakukan kesalahan juga. Maka jangan bersombong diri. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kalau bisa jangan berbesar hati. Jangan ngomong sana ngomong sini, dan jangan berbangga diri. Karena semuanya hanyalah sedikit daripada kewajiban Allah yang baru kita tunaikan. Misalkan kita punya kekayaan, kita bisa sedekah sampai 1 miliar, yang orang itu tidak bisa. Nah, ketika itu kita berbangga, oh saya aja bisa, saya itu sedekah 1 miliar kepada warga kampung Bulak Saga. Untuk apa? Untuk buat jalan semuanya misalkan, atau untuk memakmurkan warganya, diberikan setiap kepala keluarga itu 1 juta. Jadi berapa keluarga itu saya tanggung semuanya. Seperti itu. Nah, itu bangga diri nggak boleh. Walaupun dia bisa, tapi tahukah dia bahwasannya harta itu adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut, tinggal Allah katakan kun, maka terjadilah fayakun. Maka nggak boleh sombong. Walaupun sedikit atau sebanyak apapun pekerjaan yang sudah kita lakukan, nggak boleh sombong. Karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah hanya secuil daripada kewajiban kita yang sudah kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, falyanzurul insanu ila ta'ami. Ayat ke-24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, yaitu apa yang dimakannya. Lihat apa yang kau makan, apakah itu dari barang halal atau dari barang yang haram. Ini juga berarti bahwasannya manusia itu punya pikiran, maka dia bisa menimbang antara baik dan buruk. Maka lihatlah kebaikan itu. Kalau seandainya dia kebaikan, maka makanlah. Tapi kalau seandainya keburukan, maka tinggalkanlah. Karena seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya, orang sekarang itu kadang mikir bagaimana cara bertahan hidup saja susah, dapat uang haram aja susah, apalagi halal. Salah. Karena sesungguhnya rezeki itu adalah dari Allah. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka tidak ada lagi orang-orang yang mengeluh bahwasannya saya itu tidak punya apa-apa. Padahal nikmatnya yang Allah berikan kepada dia dan kepada manusia itu sangatlah banyak. Ini juga berarti bahwasannya lihat apa yang kamu makan sebelum dan sesudah. Sebelum kamu makan, dari apa dia? Kita misalkan perumpamaan buah apel. Buah apel itu dari mana? Dari sebuah pohon. Pohon itu dari mana? Pohon itu dari sebuah bibit. Bibit itu dari mana? Bibit itu ditanam di tanah. Tanah itu dari mana? Semuanya itu sebenarnya harus kita tafakuri dan kita lihat dengan mata batin kita. Jangan hanya mengambil apa yang sudah jadi saja. Terkadang kita mikir, oh buah apel enak, kenapa enak? Udah gitu aja. Tapi kita nggak berpikir bahwasanya apel ini terbuat dari apa? Kok bisa? Kok sampai merah kayak gini? Kok ada warna hijau? Kok ada warna merah? Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti itu? Sebenarnya kita harus berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pikiran kepada kita supaya kita bisa lebih beriman kepadanya. Dengan adanya pemikiran yang seperti itu, bahwa semuanya itu adalah Allah yang berikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu dengan cara yang kita kadang tidak tahu,
maka akan bertambahlah keimanan kita. Jadi terkadang kita ya udah makan seperti makan biasa, minum ya seperti minum biasa. Sesudah itu ya jadi yang kuning-kuning juga, sama aja. Kita tidak berpikir bahwasannya semuanya itu Allah berikan. Kalau seandainya misalkan sesudah kita makan yang Allah berikan tadi, tapi nggak keluar lagi dari perut kita, menjadi penyakit juga. Kotoran yang ada di dalam perut kita itu tidak keluar. Apa yang terjadi pada kita? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Otomatis dia akan sakit. Dia akan dikeluarkan dengan cara paksa. Apakah itu dengan cara bedah atau dengan cara-cara yang lainnya, yang mungkin ilmu-ilmu kedokteran lebih tahu tentang itu. Maka sebenarnya kita harus lebih peka akan apa yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangatlah banyak. Ayat selanjutnya, anna sababna al-ma'a sabba. Ayat ke-25, kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah. Ini berkaitan juga dengan ayat sebelumnya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Tidaklah kamu melihat wahai manusia, falyanzuril insanu ila ta'ami. Apakah kamu tidak melihat dari apa yang makanan kamu itu, atau dari apa yang kamu makan? Anna sababna al-ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air yang melimpah. Setelah itu jadilah makanan untuk kalian. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Dan kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Gimana belah bumi? Contoh misalkan kita nanam pohon, atau nanam bibit oyong misalkan. Otomatis tanah itu kan kita belah dulu, kita pacul, kita masukkan. Kalau seandainya tanah itu tidak terbelah, maka apa yang akan terjadi dengan bibit kita? Apakah dia akan tumbuh, atau memang dia itu akan mati sendiri? Otomatis bibit yang sudah kita persiapkan untuk kita tanam itu tidak akan terjadi yang namanya buah atau yang kita inginkan. Tidak akan ada pohon-pohon, karena tanah itu tidak membelah, dia merapat dan tidak bisa memberikan pembelahan terhadap apa yang dikandungnya, sehingga manusia juga tidak bisa makan, tidak bisa minum dengan tidak adanya sayur-sayuran atau bibit-bibit yang sudah kita jelaskan tadi. Fa'ambatna fiha habba. Ayat ke-27. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Fiha habba wa 'inaba wa qadba. Dan anggur atau buah-buahan, wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitun wa nahla. Ayat ke-29. Dan zaitun dan pohon kurma. Jadi semuanya itu karena apa? Karena bumi itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibelah untuk ditanam bibit-bibit yang tersebut. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan buah-buah dan sayur-sayur itu untuk manusia. Sedangkan kita manusia atau muslim tidak pernah mentafakuri atau mentadabburi akan semua kenikmatan Allah Subhanahu